Bagaimanakah kemudian kesadaran dan edukasi atau literasi bermedia sosial masyarakat Indonesia saat ini? Saya telah bersama dengan Manajer Riset dan Advokasi Network for Indonesia Democratic Society atau Netfit Indonesia, Bapak Imron Wasi. Selamat siang, Pak Imron. Selamat siang, Mbak Puspita. Kabar sehat, Pak Imron, siang hari ini? Alhamdulillah. Pak Imron, 10 Juni ya, itu kan jadi hari media sosial. Nah kalau nggak salah dulu itu kenapa kemudian kita punya hari media sosial? Ini kan karena masyarakat Indonesia perlu terus nih ditingkatkan kesadarannya saat menggunakan medsos, lalu kemudian teredukasi dengan baik ya bagaimana menggunakan medsos. Nah dari 2015 ke sekarang 2023 bagaimana Pak Imron perkembangannya? Baik Mbak, terima kasih banyak atas atensi dan kesempatannya. Sebelum kita membangun diskusi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Media Sosial Mbak ya, karena saya juga sebagai salah satu pengguna kan. Iya. Oke. Jadi Mbak kalau kita lihat ya eskalasi dari beberapa platform media sosial terutama hari ini banyak sekali warga negara yang menggunakan, terutama dari rentang waktu yang tadi Mbak sebutkan ya, dari 2015 sampai hari ini. Kalau kita merujuk ke berbagai data primer, tentunya sangat dominan juga Mbak ya, pengguna media saat ini. Nah, oleh karena itu, karena saking dominan dan banyaknya warga yang menggunakan media sosial, terutama seperti Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, itu perlu peningkatan yang signifikan dalam hal literasi media. Karena sangat penting sekali Mbak ya, kalau kita ingat kan mungkin ini juga bisa menciptakan beberapa hal, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Kalau dalam dampak negatif kan, dalam dampak yang bersifat negatif kan misalnya kita ambil contoh, maraknya berita-berita hoax gitu Mbak ya. Apalagi saat momentum politik seperti ini kan pasti banyak juga tuh kan informasi-informasi yang perlu kita perlu kita telaah lebih dalam begitu. Oke. Nah, kalau di tahun 2023 ini terkait dengan misalkan perilaku masyarakat ya dalam bermedia sosial, apa saja yang menjadi catatan Pak Imron? Kalau yang ini Mbak ya, yang menjadi catatan tentunya hari ini kan pengguna media kan ada beberapa ada beberapa tipologi dari media sebetulnya kan. Ada yang bersifat diseminator, kemudian publisher, kemudian propagandis dan aktivis biasanya kan Mbak. Ada 4 tipologi yang biasa kami diskusikan ya. Nah, ini kan perlu klaster apakah pengguna media itu masuk ke dalam kategori yang mana, karena kalau kita lihat juga ini juga Mbak ya, ada warga netizen ya, ada netizen yang menggunakan kanal medianya untuk membangun diskusi, ada juga untuk menyampaikan transmisi informasi dan lain sebagainya. Begitu Mbak ya. Kalau kita lihat kan misalnya 2019 yang lalu itu banyak sekali berita-berita yang disinformasi dan lain sebagainya. Itu kan mencerminkan munculnya pola informasi yang didistribusikan dan direproduksi begitu kan. Nah, sehingga ini bisa perlu penelaahan lebih dalam begitu Mbak ya. Nah, selain itu Mbak, kami juga pernah melakukan studi Mbak ya, di mana di salah satu kota di Indonesia justru memang pengguna media di Indonesia, warga Indonesia tentu sangat dominan menggunakan platform media sosial Mbak. Temuan kami itu sebanyak 50%-an. Cuma hanya di salah satu kota Mbak ya, tapi memang tidak bisa digeneralisir secara umum begitu. Tapi memang sebagai ilustrasi saja, di salah satu kota itu pengguna media sosial justru sangat banyak dan melimpah. Ini juga Mbak terkonfirmasi dari beberapa literatur yang kami kaji Mbak ya, misalnya saluran informasi yang mudah diterima ataupun yang sering diakses oleh bukan yang sering diakses, artinya masyarakat mudah memperoleh informasi itu sebagian besar dari sosial media itu secara persentase di angka 92%. Artinya Mbak ini sangat penting informasi-informasi yang harus diterima oleh para pengguna media. Jangan sampai informasi-informasi yang disinformasi itu diterima begitu saja begitu. Artinya memang harus ada filterisasi dari
para pengguna itu, Mbak. Nah, salah satunya kan dengan peningkatan literasi media, begitu, Mbak. Oke. Nah, Pak Imron, tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, literasinya masyarakat terhadap digital, dunia digital, media sosial itu sudah, khususnya di Indonesia ya, sudah baik belum sih? Kalau kami lihat, Mbak ya, ini ya masih belum karena tadi juga saya coba ulas-ulas beberapa data, justru informasi hoax ini juga paling banyak juga dan beredar gitu, Mbak, di para pengguna media. Nah, terutama yang paling dominan itu tadi, Mbak, informasi terkait dengan perkembangan sosial politik, Mbak ya. Ya, betul. Bahkan ini kan terkonfirmasi juga dari teman-teman yang melakukan riset itu kan, di mana misalnya riset masyarakat Telematika Indonesia maupun kawan-kawan yang lain, Mbak ya. Ini kan artinya berita-berita hoax beredar di ruang publik begitu, Mbak. Nah, sehingga ini harus ada kesadaran baik dari pengguna media ataupun dari para stakeholder tertentu, Mbak ya, agar ada langkah preventif untuk meminimalisir informasi-informasi yang tidak benar itu, Mbak. Apalagi kan secara klaster profesi misalnya banyak juga kan para pengguna yang hari ini bergerak di segmen mahasiswa, pemuda gitu kan, pelajar dan lain sebagainya gitu, Mbak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Bahkan kan kalau kita lihat juga secara preferensi berita atau informasi hoax sebagian besar diterima dalam format tulisan, Mbak ya, dalam format tulisan. Nah, ini kan kadang juga warga atau netizen yang tidak memfilterisasi informasi itu tiba-tiba langsung men-share gitu, tanpa divalidasi terlebih dahulu. Padahal kan sangat penting sekali jika kita sebagai netizen itu memvalidasi data terlebih dahulu begitu, Mbak ya. Okay. Nah, itu juga bagian dari pendidikan kan perlu juga gitu upaya itu, Mbak. Tapi begini Pak Imron ya, kan menarik ya sebenarnya fenomena kayak berita hoax, apalagi nih jelang pemilu nih. Ini kan sebenarnya sudah kita alami, sudah kita lewati dari pemilu-pemilu sebelumnya kan ya. Tapi kok ya ibaratnya gini, masih ada juga bahkan nggak sedikit loh ya berita-berita hoax yang dipercaya begitu kan. Lalu juga orang-orang yang dengan maksudnya dengan polosnya meneruskan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Padahal saya rasa edukasi semacam ini kita mengingatkan masyarakat itu teruskan dilakukan kan begitu. Berarti apa sih yang salah begitu? Kenapa kemudian nggak sampai itu semua? Baik, Mbak. Kalau kami lihat sih, Mbak, dari aspek ini ya netizen ini juga sangat absen dalam pola mengkritisi media ya, terutama informasi yang dia terima begitu, Mbak. Ini kan mungkin tadi Mbak mengatakan bahwa di satu sisi masyarakat itu, netizen itu tadi sebagai pengguna media kerap menerima informasi gitu ya, dan di sisi yang lain juga menerima pendidikan begitu. Nah, ini memang kenapa kemudian netizen juga secara sistemik mungkin ini tiba-tiba men-share tanpa memfilterisasi terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa faktor, Mbak, ya, tadi saya sebutkan di awal daya kritis yang memang kurang dimaksimalkan oleh para pengguna media itu. Nah, sehingga memang ini perlu yang saya sampaikan di awal tadi, perlu kesadaran secara individu, Mbak. Apalagi memang hari ini kan media sosial menjadi kanal yang luar biasa, sehingga si netizen itu kan memiliki otoritas yang besar, Mbak, yang memiliki otonom yang besar ya, karena kan media sosial ini kan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah gitu kan, tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan lain sebagainya, sehingga warga negara itu merasa dirinya memiliki otoritas yang besar. Nah, oleh karena itu dia ketika menerima informasi langsung meneruskan ya informasi yang dia terima sebelum tadi memfilterisasi terlebih dahulu gitu. Mungkin juga bisa dipengaruhi oleh kondisi yang muncul di ruang publik, Mbak ya, tadi misalnya dinamika politik dan lain sebagainya. Oke, baik. Pak Imron, terima kasih Pak Imron sudah berbincang dengan kami sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Sukses selalu Pak Imron. Selamat sore. Demikian mendengar Manajer Riset dan Advokasi Network for Indonesia Democratic Society atau Netfit Indonesia, Imron Wasi. Jadi bicara soal kemudian kualitas masyarakat ya, kesadaran masyarakat saat bermedia sosial.